Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang perencanaan dan perancangan produknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota. Yang pertama ada Asep Maulana, yang kedua ada Dedi Iskandar, yang ketiga ada Deden Fadila, saya sendiri. Yang keempat ada M. Abdul Khoshi, yang kelima ada Iqbal Tirta Kusuma, yang keenam ada M. Ebi Suhaibi, dan yang terakhir ada M. Khairul Nur Hakiki. Kami semua akan memaparkan materi yang telah ditentukan oleh dosen. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Asep Maulana. Perencanaan dan perancangan produk. Pengertian perencanaan produk. Perencanaan adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Pengertian rancangan produk. Rancangan produk adalah hasil dari pengembangan suatu strategi bisnis, strategi, dan merupakan kunci bagi kelangsungan hidup perusahaan. Menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang Anda jual. Produk baru ditentukan oleh pasar berdasarkan kebutuhan pelanggan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis dan jumlah produk yang akan diproduksi akan dijelaskan oleh Saudara M. Khairul Nur Hakiki. Jenis dan jumlah produk yang akan diproduksi ini terbagi menjadi 3, yaitu shopping goods, convenience goods, dan specialty goods. Yang pertama, shopping goods, yaitu barang yang memerlukan pertimbangan kualitas, harga, gaya kemasan, dan jenis. Contohnya TV, jam tangan, kulkas, permata, dan sebagainya. Kemudian convenience goods, yaitu barang konsumsi yang bersifat mudah dicari bila diperlukan setiap saat dan tersedia di toko atau warung terdekat. Contohnya es krim, rokok, sabun, gula, permen, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu specialty goods, yaitu barang kebutuhan konsumen tetapi memerlukan pelayanan khusus dan terdapat di toko atau di tempat tertentu. Contohnya mobil mewah, jam tangan mewah, permata, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu produk ditinjau dari prosesnya, yang akan dibacakan oleh Saudara Abdul Khoshi. Produk tinjau dari prosesnya dibagi menjadi 2, ada produk massa dan produk pesanan. Produk massa adalah produk yang dibuat secara terus-menerus dan berjualan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jumlah produk yang dihasilkan relatif banyak dan sejenis, contohnya semen, sabun, TV, handphone, pasta gigi, dan sampo. Ada juga produk pesanan. Produk pesanan adalah produk yang dibuat secara terputus-putus dan terjual untuk memenuhi pesanan pelanggan. Jumlah produk yang dihasilkan terbatas sesuai jumlah pesanan dan produknya beraneka ragam sesuai pesanan. Contohnya ada cetakan undangan sama kartu nama. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu jumlah produk yang akan diproduksi, yaitu ada 2. Yang pertama adalah produk pendekatan mikro. Nah, pendekatan mikro ini yaitu yang pertama biaya marginal adalah satu faktor pada perubahan biaya variabel rata-rata atau AVC, dan otomatis biaya total rata-rata ikut berubah. Contoh, bila nilai MC lebih kecil dari AC, maka nilai AC juga akan turun.
Lalu yang kedua ada penerimaan marginal. Marginal revenue merupakan tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi. Lalu yang ketiga ada analisa keseimbangan umum atau general equilibrium analysis. Analisis keseimbangan umum membahas hubungan antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya, khususnya antara pasar barang dan pasar faktor sebagai satu keseluruhan. Karena kenyataannya harga di pasar yang satu ikut mempengaruhi harga di pasar-pasar yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu linear programming. Adalah suatu pendekatan matematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar didapatkan hasil yang optimal. Permasalahan yang sering diselesaikan dengan linear programming adalah dalam pengalokasian faktor-faktor produksi yang terbatas jumlahnya terhadap berbagai kemungkinan produksi sehingga mendapatkan manfaat yang optimal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu product life cycle akan disampaikan oleh Saudara Iqbal Tirta Kusuma. Baik, saya akan membacakan product life cycle. Secara sederhana, konsep ini menyatakan bahwa hampir semua produk baru yang ditawarkan kepada masyarakat akan menjalani suatu siklus kehidupan yang terdiri atas 4. Yang pertama ada tahap pengenalan atau introduction. Bila produk baru diperkenalkan, operasi penjualan tidak selalu bekerja baik. Masih terdapat masalah kelambatan dalam perluasan kapasitas produksi, masalah-masalah teknis yang belum dapat diatasi, dan harga tinggi. Hanya para konsumen yang suka mencoba-coba mungkin membeli pada tahap ini, sehingga kegiatan pemasaran perusahaan sangat krusial untuk menimbulkan awareness, perhatian, percobaan, dan pembelian. Yang kedua itu ada tahap pertumbuhan, growth. Dalam tahap ini, produk diperbaiki dan distandarisasi menjadi dapat diandalkan dalam penggunaan dan harga lebih rendah, serta para konsumen membeli dengan sedikit desakan. Kuantitas penjualan perusahaan akan meningkat cukup besar. Bagian penelitian dan pengembangan perusahaan penting untuk terus mempertahankan kenaikan penjualan melalui usaha-usaha perbaikan kualitas model produk serta mengembangkan dan menambah model-model dan feature pada produk. Yang ketiga ada tahap kejenuhan, maturity ya. Kebanyakan produk yang ada di pasaran sekarang seperti televisi, alat-alat dan perlengkapan rumah tangga, radio, mobil dan sebagainya berada dalam tahap kejenuhan. Produk adalah matang, keandalan dalam performance, harga wajar dan tidak terjadi perubahan banyak dari tahun ke tahun. Yang keempat itu ada tahap penurunan, decline. Hampir semua produk akan sampai pada tahap keempat, tahap penurunan dalam permintaan bila produk-produk digantikan oleh yang baru. Tetapi tidak semua produk akan mengalami tahap ini. Sebagai contoh, pisau, sendok dan garpu, klip dan gunting kertas telah digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Produk lebih baru seperti pisau, pemotong elektrik, dan gunting elektrik tidak menggesernya dari pasaran. Bagaimanapun juga, karena banyak produk akan mencapai tahap akhir kehidupannya, perusahaan harus senantiasa bekerja pada pengembangan produk-produk untuk menggantikan produk-produk lama. Baiklah, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak materi yang kita jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau tambahan silahkan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.